Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Ikomah Agus Pramestika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMAN 1 Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Video ini akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mendukung semua murid di kelas kita. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah strategi yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Setiap murid kita adalah individu yang unik, yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula juga pada minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi pasti berbeda-beda. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru, kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tercapai pembelajaran yang aman dan tujuan pembelajaran tercapai. Bagaimana ya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki 3 aspek berikut. Kebutuhan belajar murid itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan yang pertama menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid dan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Yang ketiga, dapat mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, guru dapat berbicara dengan guru murid sebelumnya yang mengajar sebelumnya. Selanjutnya, guru juga dapat membaca atau melihat nilai raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, guru dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik dari hasil belajar siswa. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran
diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasi dari ketiga diferensiasi tersebut. Baik, diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dari guru penggerak, yaitu yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia.